saudara Tasya memuji muliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan meninggikan Dia di atas segalanya. Sebab masa lalu kita telah dibasuh oleh darahnya. Kita mau menuju harapan kita ke depan. Sebab Dialah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaramu, semua gagalku tadi tembus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Semua gagalku tadi tembus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin. Kita percaya kita akan menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Amin. Saat ini kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dengan apakah Ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Kami anak-anak muda-Mu, kami menyembah Engkau dan memberikan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan, mau bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah yang setia.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia Tuhan. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, Terima kasih. terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau hari ini ada waktu bagi kami untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk melihat bagaimana keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Berkati bagian firman Tuhan di hari ini dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga Allah kami yang hidup. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang satu bagian firman Tuhan berbicara tentang keselamatan. Ya, saudara, kalau kita berbicara masalah keselamatan, ada banyak orang dalam dunia ini betapa sibuk untuk menjaga keselamatannya selama hidup dalam dunia. Tapi menjadi pertanyaan bahwa ada banyak orang yang lupa bahwa keselamatan akhirat itu, kekekalan itu harus perlu kita pelihara dan kita berjuang dalam kehidupan kita selama ada dalam dunia ini. Nah, kalau boleh saya tanya kepada teman-teman, menurut Mazmur, seandainya lah kita berandai-andai ya, kita berandai-andai, seandainya lah kita meninggalkan dunia ini, ya, yang menjadi pertanyaan, yakin gak pasti masuk surga?
Kalau mau yakin Pak, saya pasti yakin masuk Luar surga. biasa, ya. Amin. Kalau Goodman gimana? Tentu saya pasti yakin Pak. Yakin ya, luar biasa ya, punya keyakinan kepastian keselamatan. Atau saya bertanya kembali begini, seandainya kita sudah mau masuk surga ini, tinggal satu langkah lagi kita akan masuk surga. Lalu Yesus katakan begini, sebentar dulu, saya mau tanya dulu sama kamu, apa alasanku mengizinkan kamu masuk surgaku? Pemilik surga siapa? Tuhan. Yesus kan. Otomatis Yesus bertanya gini, alasannya Tuhan izinkan Goodman masuk surganya apa? Kalau menurut saya sih Pak, alasan Tuhan itu menurut saya bahwa karena saya sudah percaya dan mengikut Dia Pak. Percaya kepada Dia ya. Iya. Kalau Mas gimana? Kalau menurut saya Pak, saya meyakini firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya sendiri. Tapi ada orang berpikir begini, oke lah saya percaya kepada Tuhan, tapi menurut teman-teman seperti pikiran di luar sana, bahwa perlu juga kebaikan kita untuk bisa mendukung kita masuk surga. Menurut kalian gimana? Perlu nggak kebaikan itu untuk kita bisa juga bisa masuk surga? Nggak pernah melakukan kejahatan, berbuat baik. Apakah itu juga bisa menunjang seseorang bisa masuk surga? Kalau menurut saya sih Pak, bukan karena kita berbuat baik makanya kita bisa masuk dalam surga, melainkan karena itu sebagai bukti kalau kita mengikut Tuhan itu kita hanya dibutuhkan hanya iman dan kepercayaan kita, seperti itu. Kalau menurut Mas Pur gimana? Kalau berbuat baik itu Pak, itu bukan alasan saya masuk surga. Tapi begini, alasan saya masuk surga itu adalah iman. Karena kalau kita sudah memiliki iman, pasti berbuat baik itu sudah mengikuti kita. Kebaikan itu sudah mengikuti kita masing-masing. Ya, teman-teman sudah memberikan jawaban yang baik. Tapi kalau kita berbicara masalah masuk surga, itu kita akan berbicara merupakan satu anugerah. Ya, kalau kita bisa memahami bahwa hidup kekal itu adalah anugerah yang diberikan Allah secara cuma-cuma dalam setiap kehidupan manusia. Kalau bicara masalah anugerah itu merupakan ibarat hadiah. Masmu pernah dapat hadiah? Pernah Pak. Dari siapa yo? Dari orang spesial Pak. Orang spesial. Kalau Goodman pernah dapat hadiah? Tentunya sih pernah Pak. Pernah. Pernah Pak. Dari siapa? Bisa dari teman Pak. Teman. Kadang Ketika dapat hadiah itu apakah bayar hadiahnya? Enggak Pak. Tidak ya, Iya. diberikan secara cuma. Cuma. Nah, dikatakan bahwa hidup kekal itu, surga itu diberikan kepada manusia secara cuma-cuma, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Tapi kalaupun kita bisa menerima anugerah hidup kekal itu hanya sebagai anugerah cuma-cuma gratis yang Allah berikan dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi kendati pun diberikan secara gratis, tapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Menurut kamu dosa itu apa? Kalau dosa itu Pak, sesuatu perbuatan yang dilarang Tuhan untuk manusia ikuti. Gitu Pak. Contohnya Goodman, apa contoh dosa? contoh dosa itu adalah di saat manusia itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya, seperti untuk Mencuri lah ya, iya Pak, membunuh, seperti tidak itu. ikut aturan, itu dosa kan? Iya Pak. Segala perbuatan yang tidak baik itu ketika dilakukan itu dosa. Tetapi bagaimana tahu yang baik tetapi tidak melakukan, itu juga dosa. Ya, tahu yang baik tapi tidak melakukan, itu juga adalah dosa. Contohnya, ada orang yang perlu ditolong di sana. Saya tahu saya bisa menolong, tapi saya tidak melakukan, saya berdosa. Atau saya belum melakukan, masih dalam pikiran saya. Saya contoh gini, nanti Mazmur itu setelah ini saya akan ketok kepalanya. Saya belum melakukan, tapi saya sudah merancangkan di dalam benak saya. Itu juga adalah Kalau begitu dosa terlalu banyak. Ini dosa, itu dosa, banyak dosa yang kita lakukan, artinya kita tidak layak masuk surga. Tapi anggaplah kita ini orang paling terbaik lah sepekan baru. Ya, lakukan dosa 3 kali sehari lah. Ya, 3 kali sehari. Kalau kita pikir 3 kali sehari, dalam sebulan berapa? 90 ya? Iya Pak. Dalam setahun berapa Goodman? 1000 lebih ya. Anggaplah 1000 lah dalam setahun. Kalau Tuhan kasih izin lah, Mazmur mau sampai umur berapa dalam dunia ini? Limitnya mau sampai umur berapa? 2 tahun?
Janganlah Pak. Jangan ya. Mau sampai umur berapa dalam dunia ini? Kalau minimal yang saya inginkan Pak 80 tahun lah Pak. 80 Iya. tahun udah opung-opung lah ya. Kalau Goodwood sama umur berapa? Yang saya mau sih Pak sampai umur-umur 80 lah Pak. 80 Sekitar situ sama lah. ya. Tadi kalau saya Mendekati, Pak. katakan tadi kalau setahun anggap 1000. Umur kita 80 tahun berapa dosanya? 80.000. Banyak nggak? Sangat banyak dosanya. Walaupun hitungan manusia adalah dia baik, tapi kalau hitungan Tuhan sangat banyak dosanya. Oleh kenapa? Tuntutan Allah sempurna. Kalau kalian kuliah, sekolah, nilai sempurna itu berapa sih? 100 ya. Kalau dapat nilai homiletika lah 9,99999, sempurna enggak? Belum Pak. Karena kan 100. Kalau dapat nilai etika dari Ibu Mary ya 9,999, sempurna enggak? Belum Pak, belum Baik sempurna. mungkin, Baik. tapi tidak sempurna. Tapi yang sempurna itu apa? 100. 100. Tapi anggaplah begini, seandainya lah kalian ke rumah saya ada 15 orang, datangnya jam 12 siang. Saya pikir teman-teman ini perlu dikasih makan ini. Saya lihat makanan saya, nasi saya ada, tapi lauknya nggak ada. Tapi saya pikir kemarin isi saya ke pasar, beli sesuatu. Saya buka kulkas ada telur 10 butir. Tetapi tamu saya 15 orang. Kalau saya masak itu dengan mata sapi, saya goreng dengan mata sapi, cukup nggak? Tidak Pak. Mazmur nggak dapat, pasti marah. Kurang lah Pak. Ya, kurang ya. Tapi saya pikir gini, di dadar sajalah supaya cukup rata lah. Saya ambil telur pertama pecah masuk baskom, telur ke-9 pecah masuk baskom, telur ke-10 juga pecah masuk baskom. Tapi tanpa saya sadari, telur ke-10 itu busuk, bau, hitam, berulat. Tapi sudah tercampur dengan telur yang lain. Tapi saya katakan, nggak masalah, teman-teman yang dari kampus kan nggak tahu. Kemudian saya kocok saja, saya kasih Ajinomoto, Sasa, Royco, saya campur semua. Ceritanya dadaran saya selesai. Yang jadi pertanyaan, layak nggak saya hidangkan dengan tamu saya? Tidak Pak. Kenapa tidak? Kan masa dimasukkan yang telur busuk Pak. Tapi hanya satu. Tapi sama aja dong Pak. Menurut kamu gimana Gutman? Kalau ke-9-nya sempurna tapi 1 busuk Pak, sama aja bau Pak. Bau ya, Karena sudah menyampur. Jadi amisnya itu tetap ada Pak. tetap ada. Artinya begitu banyak dosa yang kita lakukan, satu kebaikan yang kita lakukan pun, kebaikan kita dicemari oleh dosa yang kita perbuat. Satu dosa saja kita buat, mencemari seluruh kehidupan kita dan membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang sempurna. Maka usaha apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai surga tidak bisa. Maka harus ada cara yang berbeda, yaitu caranya Allah. Menurut kamu sifat-sifat Allah itu apa? Kalau sifat Allah itu adalah Allah Maha Pengampun, Maha pengampun, Maha pengasih ya, Maha pengasih Pak. Maha kuasa, Maha ajaib, semua Maha ke Allah ya. Iya Pak. Tapi bukan mahasiswa tentu ya. Ya, semua Maha ke Allah. Tetapi kalau saya katakan kepada teman-teman, apapun agamanya yakin bahwa yang dia sembah itu adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Setuju? Setuju. Tapi ada orang berpikir yang salah, mereka berpikir Allah itu seperti tokonya kakek. Punya opung di rumah? Punya Pak. Biasanya opung kan sayang kepada cucunya kan? Iya Pak. Kalau cucunya nakal, nggak usah dipukul, masih kecil. Jadi orang berpikir Allah itu hanya kasih, mengabaikan keadilannya. Nah, pemahaman yang salah ini nanti begini, kalau kita orang Kristen, kita akan katakan gini, nggak apa-apa dong, lakukan dosa dari Senin sampai Sabtu. Minggu tinggal ke gereja, nangis udah selesai. Apalagi kalian anak muda begini, nggak apa-apa malam minggu dugem, ya. Nanti tinggal ke hari Minggu, minta ampun, diampuni. Itu pemahaman yang salah. Tapi ada orang berpikir juga bahwa Allah itu seperti tokonya polisi. Pernah ketemu polisi? Pernah Pak. Sering Pak. Ya. Biasanya kalau kita terobos lampu merah, gitu kan? Iya. Apakah polisi katakan, dada hati-hati? Apa yang dilakukan oleh polisi? Pasti Mau dikejar ngejar, Pak. Pak. Dikejar, ditilang. Ya, walaupun banyak alasan. Jadi orang berpikir gini, Allah itu seperti sifatnya polisi hanya adil saja tetapi tidak kasih. Dan juga merupakan pemahaman yang salah. Oleh karena apa? Nantinya orang berpikir bahwa segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita diibaratkan itu adalah hukuman Tuhan. Padahal kelalaian kita. Dan seringkali oleh kenapa pemahaman yang
salah. Tapi pemahaman Allah yang sesungguhnya, Allah yang benar, bahwa Allah itu adil sekaligus kasih. Ya. Satu sisi Allah kasih, satu sisi Allah adil. Ini dilema kan? Bagaimana mungkin kasih dan keadilan bisa bertemu? Ya kan? Nah, dilema ini juga pernah dialami oleh Jenderal Samila. Ya. Jenderal Samila pada waktu itu hidup di Kekaisaran Tsar pada waktu itu. Dan Kaisarnya itu sangat jahat kepada rakyatnya. Ya. Sang jenderal tidak tega melihat rakyat dijahitin sama kaisar. Kemudian pada waktu dia keluar dari kekaisaran, dengan banyak rakyat yang ikutnya pada waktu itu. Nah, kemudian mereka tinggal di tenda-tenda, dan karena tinggal di tenda-tenda otomatis kebutuhan mereka secukupnya. Suatu hari datang seorang pengawal datang kepada sang jenderal. Jenderal, ada yang mencuri makanan kita. Lalu jenderal katakan, kalau begitu kumpulkan semua rakyat dan disampaikan bahwa barang siapa dan siapapun yang ketahuan mencuri, maka dia dihukum 50 kali cambukan. Maka disampaikan kepada rakyat. 1 bulan aman, 2 bulan aman. Bulan berikutnya datang lagi pengawalnya. Jenderal, ada yang mencuri makanan kita. Kemudian jenderal katakan, kalau begitu cari pencurinya. Singkat ceritanya, pencuri didapat, diperhadapkan dengan sang jenderal. Ketika jenderal melihat si pencuri itu, betapa kagetnya. Oleh karena apa? Yang mencuri itu adalah mamanya sendiri. Sekelompok rakyat mengatakan bahwa cambuk saja. Sekelompok katakan jangan, bebaskan saja. Ini merupakan dilema bagi seorang sang jenderal. Kemudian jenderal katakan, kalau begitu besok pagi ibu ini harus dicambuk. Esok harinya semua rakyat berkumpul. Kemudian sekelompok katakan cambuk saja. Sekelompok katakan jangan. Lalu jenderal katakan bahwa Algojo, dalam hitungan ketiga ibu ini harus dicambuk. Lalu hitungan pertama 1, 2, 3. Jenderal katakan stop. Semua rakyat kaget, ada apa dengan sang jenderal? Kemudian jenderal datang kepada ibunya, dia katakan gini, ibu, aku mengasihi ibu. Aku tidak mungkin menjadi seorang jenderal kalau tidak ada ibu yang melahirkan aku. Tapi ibu perlu tahu bahwa keadilan harus ditegakkan. Kemudian jenderal dia buka jubah kebesarannya, dia taruh kepada ibunya, dia peluk ibunya. Lalu jenderal katakan kepada Algojo, cambuklah aku. Ketika cambukan pertama, pap, semua rakyat yang mereka menangis. Oleh karena apa? Mereka memiliki seorang jenderal yang hidup di dalam kasih dan menegakkan keadilan. Kasihnya ada? Ada, Pak. Dari mana kita tahu kasihnya? Kasihnya dari dia mengasihi ibunya, Pak. Dengan cara apa? Melindungi ibunya. Dengan membebaskan ibunya. Keadilannya ada? Ada, Pak. Dari mana kita tahu keadilan? Bahwa peraturan itu tetap dijalankan walaupun dengan mengorbankan dirinya sendiri, Pak. Artinya kasih dan keadilan itu bisa bertemu lewat satu pengorbanan. Jauh sebelumnya Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus menjadi manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya coba peragakan untuk kita. Seandainya lah tangan saya ini adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah. Tadi saya katakan bahwa Allah memberikan hidup kekal kepada manusia. Tapi ada yang menghalangi, yaitu apa? Dosa. Seandainya tadi umur kita 80 tahun. Lalu kita punya catatan dosa, apakah setipis ini? Tidak, Ya, Pak. Tidak, Pak. Mungkin terlalu besar. Iya. Tapi anggaplah ini catatan dosa kita. Tadi saya katakan bahwa Allah kasih. Ia mengasihi umatnya dan tidak ingin menghukum umatnya. Tetapi Allah yang sama jugalah Allah yang adil. Di mana setiap dosa harus dihukum. Dan hukumannya adalah maut. Apa itu maut? Yaitu neraka. Ada dilemanya? Masih ingat cerita jenderal Samila tadi? Masih, Pak. Bahwa kasih dan keadilan hanya bertemu dalam satu Pengorbanan. Maka Allah menunjukkan kasih dan keadilannya dengan mengorbankan dirinya datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sama seperti manusia. Tetapi apa yang membedakan kita dengan manusia? Membedakan Yesus dengan manusia? Kita berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Maka dosa kita ini ditimpakan kepada Dia yang tidak berdosa, dibuatnya menjadi dosa. Sekarang yang menanggung dosa kita siapa? Yesus. Yesus. Yang seharusnya kita yang tanggung dosa itu. Sampai Yesus disalibkan.
Ketika dia disalibkan, dia katakan sudah selesai. Kemudian dia mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia ke surga. Dan di surga sana ia menawarkan hidup kekal kepada setiap manusia. Dan anugerah hidup kekal ini dapat kita terima dengan iman. Iman itu ibarat kunci. Kalau kita keluar rumah otomatis kita lewat pintu utama kita dengan membawa satu kunci utama. Pulang pun hanya memakai kunci yang benar. Artinya hanya satu kunci yang bisa membuka pintu surga adalah iman yang menyelamatkan. Anggap kunci-kunci yang lain ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Apa itu iman yang tidak menyelamatkan? Iman yang melompat dalam gelap. Artinya gini, iman yang melompat dalam gelap itu adalah dia tahu Yesus tapi tidak mengenal siapa Yesus. Dalam kekristenan, kenapa jadi orang Kristen? Nggak tahu ya Kristen. Hanya tahu Yesus tapi tidak mengenal Yesus. Contohnya kalau saya katakan begini, kita pergi jalan-jalan kemana lalu saya katakan, Mazmur lompat. Lalu kata Mazmur, siapa takut? Ketika lompat itu ternyata apa? Jurang. Yang celaka siapa? Saya. Sendiri. Kenapa tidak mengenal? Hanya tahu saja. Jadi itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau iman yang tidak menyelamatkan selanjutnya adalah iman yang hanya di akal saja. Dia tahu Yesus, dia mengenal Yesus. Tapi dia tidak mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk keselamatan hidup kekekalannya. Dia hanya secara akal, dia tahu Yesus adalah Tuhan. Dia tahu Yesus ada di surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Tapi kalau ditanya, kalau hari ini meninggal, apakah yakin masuk surga? Nggak yakin. Ini juga iman yang tidak menyelamatkan. Kalau saya tanya, kenal Jokowi? Kenal lah Pak. Mengakui bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia? Akui Pak. Ngakui. Tapi kalau seandainya kita tahu tentang presiden kita, tentang Jokowi, tentang kehidupan Jokowi, lalu kita ke istana, kita diterima enggak? Diterima Pak. Kita diterima dengan begitu saja oleh Jokowi? Oh tidak Pak. Kenapa? Karena Tidak ada tidak ada relasi. relasi. Takut-takutnya juga ada banyak orang mengaku Kristen, percaya Yesus, tahu Yesus, tapi tidak mengenalkan Yesus secara pribadi karena tidak punya relasi. Ini juga bukan iman yang menyelamatkan, iman yang tidak menyelamatkan ini. Kemudian iman yang tidak menyelamatkan selanjutnya adalah iman yang sementara. Iman yang sementara bahwa dia tahu Yesus, dia mengenal Yesus, dia mengandalkan Yesus, tapi pengenalan terhadap Yesus hanya untuk sementara dalam dunia ini. Kalau dia sakit berdoa kepada Yesus itu baik. Kalau dia bergumul membutuhkan sesuatu, dia berdoa kepada Yesus itu baik. Tapi kalau ditanya, kalau meninggal dunia hari ini yakin pasti masuk surga, dia gak yakin, masih pengandalan kepada dirinya sendiri. Kalau saya baik-baik, gak berbuat dosa lagi, mungkin saya bisa masuk surga. Itu iman yang sementara. Tapi iman yang menyelamatkan artinya mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya. Saya kasih contoh begini, pernah ke Amerika? Belum Pak. Pernah ke Amerika? Belum Pak. Belum ya. Waktu kami ke Amerika sama Ibu Caroline pernah kami ke Amerika. Kemudian kami jalan-jalan ke Gedung Putih. Enak melihat Gedung Putih itu, terlena melihat Gedung Putih itu. Saking terlenanya Ibu Caroline colek saya, pulang yuk. Saya kaget, ternyata mimpi juga. Artinya belum juga ke Amerika. Nah di Amerika itu ada namanya Mr. Blondin. Mr. Blondin itu pekerjaannya memainkan permainan akrobat. Ya, dia melewatin tali dari ujung ke ujung. Tapi sewaktu-waktu dia melakukan pertunjukan itu di air terjun Niagara. Kemudian penonton sudah berkerumun semua. Lalu protokol katakan, penonton yakin gak Blondin bisa melakukan pertunjukan ini? Sekelompok katakan yakin, sekelompok katakan jangan dulu. Kalau biasanya dalam ruangan, ini sekarang di air terjun Niagara, pasti anginnya kencang. Lalu protokol katakan kalau gitu kita lihat, singkat cerita Blondin bisa melakukan atraksi itu. Yang percaya tepuk tangan, yang tidak percaya juga tepuk tangan karena udah melihat. Lalu protokol katakan sekarang pertunjukan yang kedua, Blondin akan melakukan atraksi itu kembali dengan membawa gerobak dan isinya 50 kilo pasir. Kemudian dia tanya lagi hal yang sama, percaya? Sekelompok katakan percaya. Sekelompok katakan jangan dulu, kalau tidak tadi tidak membawa beban, sekarang bawa beban. Kalau dia kehilangan keseimbangan badan,
Bisa jatuh dia, mati hola dia di sana. Ya. Kemudian akhirnya pertunjukan itu juga selesai. Sama. Yang percaya tepuk, yang tidak percaya juga tepuk, karena sudah melihat pertunjukan itu. Lalu protokol katakan gini, pertunjukan yang terakhir. Blondin akan melewati seutas tali itu dengan membawa gerobak yang sama, tapi isinya manusia. Dia datang kepada seorang ibu. Ibu yakin Blondin bisa melakukan? Oh yakin, aku percaya Blondin itu bisa. Blondin hebat, luar biasa, gak ada tandingannya deh. Lalu protokol katakan gini, kalau begitu ibu yang naik ya. Lalu ibu katakan, kenapa harus aku? Kan masih banyak orang di sini. Kecewa protokolnya. Lalu protokol dia datang kepada anak muda. Anak muda, kamu yakin enggak? Oh yakin dong. Aku ini gak fans sama Blondin. Kemana Blondin melakukan pertunjukan aku gak pernah absen. Saya yakin Blondin bisa melakukan. Dia is the best. Lalu protokol katakan, kalau begitu kamu yang naik. Orang muda itu, janganlah. Aku baru kelas 2. Kalau nanti saya jatuh gimana masa depanku? Lalu protokol kecewa lagi. Lalu protokol katakan kalau begitu pertunjukan dihentikan, gak ada yang naik. Lalu tiba-tiba di ujung sana seorang anak kecil katakan aku mau. Singkat cerita, anak kecil itu naik bersama dengan Pak Blondin melewati seutas tali itu. Sampai di sana, semua orang tepuk tangan. Semua penonton mereka datang kepada anak kecil, mereka kata, anak kecil, kok berani-beraninya kamu? Kalau kamu jatuh gimana masa depan kamu? Mungkin ya orang tua kamu itu orang tua yang gak baik ya. Pengen kamu jatuh, kamu mati, udah selesai. Mana orang tua kamu? Kok mereka biarin kamu seperti begitu? Lalu anak kecil katakan kalau mau tahu orang tuaku ini. Dia unjuk Pak Blondin itu, inilah papa saya. Karena saya percaya kepada bapak saya mengenal bapak saya, dan saya mengandalkan bapak saya. Kalau kita bicara masalah iman, mana iman yang benar di sini? Iman penonton atau iman anak kecil? Anak kecil, Pak. Anak kecil ya. Kalau di gereja banyaknya yang mana ini? Kalau kalian ke gereja-gereja ya, yang mana kalau di kumpulan anak muda lah di luar sana ya. Kalau kita bisa survei di kumpulan anak-anak muda itu atau di gereja, yang banyak mana imannya? Iman penonton atau iman anak kecil? Ayo. Iman anak kecil. Iman penonton juga sih. Penonton. Ya. Iya. Menurut pemantauan kamu lah. Ya. Di teman-teman kamu anak yud di luar sana sudah memiliki iman anak kecil atau iman penonton? Yesus baik, yes. Tapi setelah itu betul enggak ya? Betul enggak ya? Gimana? Iman penonton atau masih iman anak kecil? Masih iman penonton, Pak. Kalau kamu gimana? Iman penonton atau iman anak kecil? Jujur. Terkadang, Pak, terkadang. Iya. Gimana? Iman penonton atau iman anak kecil? Gak masalah, gak apa-apa. Masih iman penonton, Pak. Kalau Mas Mu? Iman penonton, Pak. Iman penonton. Ya. Jadi bahwa imannya menyelamatkan itu adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya keselamatan itu bukan tergantung dengan apa yang kita buat. Tapi keselamatan sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan dikatakan aku ada di sana sekarang menyediakan tempat bagi kamu. Bagaimanapun hidup kita percaya kepada Yesus, kita yakin bahwa pasti saya memiliki kehidupan kekekalan itu. Dari apa yang kita sampaikan ini, ceritakan ini, kalian mengerti? Mengerti? Mengerti, Pak. Kalau mengerti artinya apa? Mau nggak menerima si pemberi? Mau nggak menerima si pemberi hadiah itu? Mau, Pak. Siapa si pemberi hadiah? Tuhan Yesus Kristus, Pak. Tuhan Yesus. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap hidup kita. Kemudian kalau kita mau menerima dia, maka kita harus menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kemudian kita harus mengalihkan pengandalan kita. Pengandalan kita masuk surga bukan lagi apa yang kita buat, tapi pengandalan kita hanya satu-satunya itu ya, Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus jalan satu-satunya. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kemudian yang selanjutnya kita harus apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Meninggalkan segala kegelapan dunia, Pak. Meninggalkan segala kegelapan dunia. Bertobat menurut kamu apa? Berubah dari yang jahat kepada yang baik, Pak. Ya. Jangan bertobat seperti hanya sekedar menyesal ya.
Orang kan ketika menyesal, oh iya aku gak mau lakuin lagi dosa. Banyak kan anak muda seperti begitu kan. Ketika lakukan dosa nangis, tapi nanti ditawarin narkoba lagi, ditawarin dugem lagi, ngikut lagi. Tapi bertobat itu apa? Memiliki prinsip hidup. Dimanapun, kapanpun, hidupku hanya untuk Tuhanku yang sudah mati bagiku dan menyediakan tempat bagiku di surga. Ya, kalau begitu kita berdoa ya. Ikutin doa saya ya. Ikutin ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan hari ini kami yakin kapanpun Tuhan memanggil kami, kami yakin pasti masuk surga. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, topang kami, sehingga kami tetap hidup di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada satu bagian firman Tuhan dia katakan di Yohanes 6 ayat 47, dikatakan di sini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Ini Yesus yang berkata, bukan Ardi, bukan para dosen di sini, bukan para guru, tapi Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang hari ini. Percaya kepada Yesus? Amin. Dan hari ini engkau memperoleh kehidupan kekekalan itu. Ya, jadi kita memperoleh kehidupan kekekalan itu bukan jaminannya, bukan karena kita, oh aku percaya, bukan itu, tapi jaminannya kepada Yesus. Contohnya lah, seandainya tangan Mazmur ini adalah manusia. Memang kamu manusia kan? Amin aja Pak. Dan tangan saya adalah Allah. Coba pegang tangan saya seerat-eratnya. Seerat-eratnya. Tahan 1 jam? Tidak. Berapa tadi umur kamu? 80 tahun kan? Iya. Kalau seandainya. Iya, Pak. Tahan 80 tahun? Tidak. Artinya gini, janji keselamatan itu bukan terletak kepada janji setia manusia. Ketika kita percaya kepada Yesus, oh Tuhan ya aku percaya, tapi seringkali ada titik lemah dalam hidup kita yang seringkali membuat kita jenuh, seringkali kita mulai lepas, gak doa lagi, gak ke gereja lagi, gak datang persekutuan youth lagi. Tiba-tiba kita diingatkan oleh firman Tuhan, kita datang Tuhan terima kasih. Sama seperti lagu mengatakan, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itulah janji setia manusia. Tapi menjadi pertanyaan, apakah tangan ini lepas? Tidak, Pak. Artinya, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Karena yang menjamin keselamatan itu adalah Yesus, bukan manusia. Jadi janji keselamatan itu adalah Yesus sendiri yang menjamin keselamatan kita. Jadi bahwa ketika Tuhan sudah berikan keselamatan bagi kita, tidak akan pernah hilang dalam hidup setiap orang percaya kepada Dia. Bukti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan di sini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan hidup kekal kepada setiap manusia dan setiap orang percaya kepada Yesus tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan di sini tidak ada satupun yang berebut itu dalam hidup kita. Oleh kenapa? Itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Seandainya kita berandai-andai lagi lah ya, gedung ini roboh, tapi kita nggak mau harapkan, kan masih baru kan gedung kita ya. Gedung ini roboh, kemudian menimpa kita mati hola, meninggal dunia. Yakin pasti masuk surga? Yakin, Pak. Wah, luar biasa. Good man. Pasti tetap yakin, Pak. Yakin, Pak. Alasannya kenapa Tuhan izinkan masuk surga? Karena tadi Tuhan sudah menyelamatkan dosa saya di kayu salib, Pak. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena percaya kepada Yesus. Perlu kita berbuat baik? Perlu, Pak. Perlu. Tapi perbuatan baik kita bukan supaya masuk surga, tapi motif perbuatan baik kita sebagai ucapan syukur kita. Yang seharusnya kita harus lebih baik. Sebagai anak muda yang seharusnya kehidupan kalian di luar sana
lebih baik dengan orang di luar sana. Oleh karena apa? Sudah Tuhan berikan kepastian, keselamatan itu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah sia-siakan masa mudamu dimanapun engkau berada. Karena masa mudamu adalah masa muda yang sungguh berarti di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang kamu perbuat untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Maka tetap bertumbuh, tetap mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kita, yaitu kehidupan kekekalan itu. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih buat kepastian keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan biarlah setiap kami boleh menikmati itu dalam setiap kehidupan kami. Kayak berdoa untuk anak-anak muda dimanapun berada, biarlah mereka juga memiliki kepastian keselamatan itu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Sama-sama katakan bahwa Yesus, Engkaulah juru selamatku. Sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena hanya di dalam Yesus masa depan kita, masa depan yang penuh dengan harapan. Karena hanya di dalam Yesus ada kepastian, keselamatan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Amin. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, Besar setia-Mu Tuhan di hidup. besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu